jumpa lagi dengan saya Anis Maryuni Ardi dalam podcast KPU Provinsi Banten. Nah, untuk segmen hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, pinter, dan berkualitas ya. Namanya mungkin teman-teman tahu ya, Ibu Rohimah. Biasa akrab dipanggil Bu Iim. Apa kabar Bu Iim? Baik, Sehat ya Bu ya? alhamdulillah sehat. Bu, kita nanti akan ngobrol-ngobrol nih tentang izin perkuliahan bagi komisioner, baik itu di tataran pusat maupun kabupaten dan kota. Jadi kita akan mengulik apa sih program ini, isinya apa, kemudian ngapain apa, dan tujuannya seperti apa. Nah, yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan adalah dasar hukumnya ya, dasar hukum kenapa ada izin perkuliahan bagi komisioner. Bagaimana awal dari adanya aturan ini? Sebenarnya pertama kali itu kita diatur oleh PKPU nomor 8 tahun 2019 di pasal 90 ayat 1. Itu jelas tidak ada larangannya. Ada larangan bagi anggota KPU untuk menjalani kuliah selama tahapan. Kemudian ada juga larangan tidak boleh berprofesi lain, tidak boleh berorganisasi dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan ini, teman-teman juga kan ingin menggali ya lebih potensi diri, karena selama ini menjadi komisioner KPU itu adalah menjalankan hal-hal teknis untuk KPU kabupaten kota, apalagi sebagai pelaksana ya, sebagai pelaksana lah ya. Kalau regulatornya kan ada di pusat. Betul. Kemudian koordinator di provinsi dan pelaksananya adalah, implementatornya adalah di KPU kabupaten kota. Nah, oleh karenanya teman-teman ini baik dari provinsi maupun kabupaten kota kan ingin lebih meningkatkan kualitas dirinya. Tentunya demi kemajuan dari penyelenggaraan dan kualitas ya dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, diskusinya panjang dari divisi SDM itu terkait hal ini, dan pimpinan KPU kemudian mengakomodir ya keinginan ini, maka terbitlah perubahan PKPU. Mulai dari perubahan PKPU nomor 3 tahun 2020, kemudian PKPU nomor 21 tahun 2020, dan terakhir PKPU nomor 4 tahun 2021. Nah, di PKPU 4 2021 inilah kemudian diatur boleh diizinkan perkuliahan dengan syarat-syarat tertentu, yang kemudian secara teknis diatur dalam keputusan 531 dan diubah dengan 597 tahun 2021. Jadi dijelaskan nggak ini? Jadi ada dua hal yang diatur di dalam juknis itu. Yang pertama adalah izin mendaftar kuliah, yang kedua izin melanjutkan kuliah. Jadi kalau perbedaan mendaftar dan melanjutkan itu, mendaftar dari awal, melanjutkan itu dia udah kuliah terus izin melanjutkan kuliahnya sampai selesai gitu ya Bu ya? Kebetulan di Banten ini ada dua kasus ya. Yang pertama izin mendaftar kuliah, memang dia sudah S1, ingin melanjutkan ke S2. Itu contoh dari izin mendaftar kuliah. Kemudian kalau izin melanjutkan kuliah itu ada juga. Jadi dia sempat kuliah di S2, kemudian berhenti sejenak gitu ya. Berhenti sejenak karena ada tahapan. Nah, karena kalau ada tahapan itu harus cuti, harus cuti atau harus berhenti sementara. Nah, di 531 atau 597 itu sudah diatur bagaimana mengajukan izin perkuliahan baik mendaftar maupun melanjutkan dengan syarat-syarat dokumennya. Yang pertama adalah dokumen pengajuan izin kuliah, kemudian yang kedua surat pernyataan, yang ketiga dokumen atau formulir IK3 adalah judul ya. Judul atau rencana perkuliahan seperti semacam proposal tapi sederhana ya, proposal sederhana. Kemudian yang keempat informasi tentang perguruan tingginya itu ada di formulir IK4.
Oke. Nah, kemudian oleh tim verifikator ya, tim verifikatornya adalah ketua divisi SDM dan kepala bagian pos DM. Ya, di sini saya sendiri dan Pak Kabak. Tim verifikator akan memverifikasi semua dokumen yang masuk, apakah memenuhi syarat atau tidak, dan kami cantumkan di dalam formulir IK5. Nah, dari situ dari IK5 itu akan terlihat apakah persyaratan yang sudah diajukan oleh anggota KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi, karena wilayah kerja kami di provinsi, jadi yang memverifikasi untuk anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kita lampirkan di dalam IK5 dan dari situ diajukan ke rapat pleno. Diajukan ke rapat pleno untuk disetujui pengajuannya. Ya, jadi disetujui pengajuannya dalam rapat pleno. Kemudian dari hasil rapat pleno itu kita sampaikan ke KPU RI. Jadi yang mengeluarkan surat keterangan izin perkuliahannya adalah Ketua KPU RI. Oke, jadi kita lebih ke administrasi, seleksi, dan klasifikasi. Kemudian nanti KPU RI lah yang memutuskan ya, Bu ya. Jadi kebijakannya ada di KPU RI. Secara administrasi kita bertanggung jawab untuk memeriksa itu. Dan bagi yang melanjutkan, kita diberi kewenangan, ya kami diberi kewenangan sebagai tim verifikasi untuk mengawasi atau memonitor apakah memang proses melanjutkannya sudah berjalan atau belum. Sampai di mana misalnya kalau sudah semester 3, apakah sudah mengajukan proposal tesisnya dan sebagainya. Jadi perkembangan perkuliahannya juga harus dipantau oleh tim verifikasi. Jadi saya sudah melebihi tim dosen ya. Oke. Tim pembimbing. Iya, kayak profesornya gitu ya. Profesornya. Layak nggak nih kuliah lagi gitu kan? Karena memang pendidikan itu penting ya dalam setiap segmen dan aspek di masyarakat. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu ya Bu ya, selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang itu bisa diselesaikan di lapangan dan juga bisa diselesaikan di meja-meja rapat. Jadi kalau nggak ada aspek intelektual yang melingkupinya itu bisa repot gitu ya. Nah itu dia. Apalagi kan KPU ini walaupun KPU bekerja di bidang administrasi politik, tapi kita kan menghadapi bagaimana situasi politik yang sangat berkembang, yang sangat dinamis, dan itu harus diikuti dengan intelektualitas para penyelenggaranya, termasuk di situ komisionernya. Nah, kalau misalnya KPU RI saja kesekjenan itu menyelenggarakan beasiswa bagi pegawai KPU, kenapa komisionernya tidak? Nah, gitu ya. Ini kan harus ada persamaan hak ya bagi manusia. Betul. Terus Bu, ini untuk maksud dan tujuannya ya. Tadi kan sudah Bu Iim jelaskan tipis-tipis, detail-detailnya udah ada. Tapi menurut Bu Iim sebenarnya kita punya tujuan apa sih untuk misalnya meloloskan komisioner untuk izin perkuliahan? Itu tujuannya seperti apa Bu? Ya, secara substantif tadi ya yang saya sudah sampaikan bahwa menjalani pendidikan itu adalah hak asasi setiap orang, ya, untuk menjalani, untuk melaksanakan, memperdalam keilmuan maupun profesi itu hak asasi bagi semua orang. Itu tujuan substansinya. Kemudian yang kedua, kenapa izin ini tetap harus diatur, diperbolehkan tapi tetap harus diatur. Karena memang kalau tidak diatur bisa jadi nanti keasikan kuliah sementara tugas pokoknya diabaikan. Nah, sedangkan di KPU itu kan sudah menyatakan bekerja penuh waktu. Nah, makna bekerja penuh waktu ini dalam tahapan dia harus full ya. Bahwa dia sebagai KPU, sebagai komisioner harus bertanggung jawab terhadap proses tahapan yang sedang berlangsung. Nah, kenapa di satu sisi boleh di kuliah dalam rangka tadi ya untuk memperdalam keilmuan, memperluas jaringan dan sebagainya. Tetapi ingat gitu, Anda ini sebagai penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu, meskipun dibolehkan kuliah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, makanya kenapa dibuat juknis atau keputusan ya tentang 597 ini untuk mengatur itu. Karena di situ di dalamnya ada pernyataan dari komisioner yang bersangkutan bahwa yang pertama
kuliah dilakukan di luar jam kerja. Kemudian izin perkuliahan dilaksanakan karena di KPU tersebut ya, wilayah kerjanya tidak ada tahapan pemilu. Kemudian yang ketiga, tetap mengutamakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPU. Gitu. Dan yang keempat adalah bersedia menerima sanksi apabila ada pelanggaran di situ. Nah, pelanggarannya apa? Misalnya, dia ternyata di lapangan kuliahnya di hari kerja, di hari Senin sampai Selasa, sampai Jumat misalnya. Nah, itu harus kita pantau makanya. Nah, surat pernyataan itu dibuat di atas materai, diajukan dan dinyatakan di dalam proses verifikasi kami dengan sungguh-sungguh. Nah, karena sekarang ini belum ada tahapan, maka ketika ada 4 komisioner yang mengajukan, saya sebutkan ya. Boleh. Seperti di Kabupaten Tangerang itu ada Bu Ita Nurhayati, kemudian di provinsi ada Pak Masudi, kemudian di Tangsel ada Pak Zen, Ahmad Mujahid Zen ya, kemudian ada Bu Heni. Nah, Bu Heni ini adalah komisioner PAW. Ya, penggantian antar waktu dari Pak almarhum Bambang ya, ketua KPU Tangsel. Nah, untuk Bu Heni memang surat izinnya agak panjang. Jadi kalau mau diceritakan di sini ya lumayan agak panjang. Ceritanya panjang. Teman pemilih kita simak gitu. aja ya, tipis-tipis ya. Gitu ya. Boleh. Mau lanjut? Boleh Ya. Jadi supaya enggak tanggung nih pendengar yang melihatnya atau yang menyaksikan podcast ini. Jadi kenapa Bu Heni itu bisa agak panjang? Pertama, di tahun 2021 Bu Heni itu dilantik ya, PAW menjadi anggota KPU. Pada saat itu aturan mengenai boleh kuliah sudah mulai muncul ya, di PKPU-nya sudah ada lah tanda-tandanya, hilalnya sudah ada kata teman-teman, tetapi kemudian juknisnya belum ada. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada Bu Heni pada saat verifikasi ketika dia mau jadi PAW. Nah, tetapi kemudian Bu Heni luput dengan itu. Jadi dia langsung mengikuti kuliah, nggak ada cuti dan tidak ada izin berhenti dan sebagainya. Bahkan informasi ke KPU juga tidak ada, gitu ya. Kan kami tidak tahu kalau dia sudah kuliah lagi. Itu masuk semester 3. Dan ternyata di aturan di Unpamnya itu, di kampusnya ada aturan bahwa untuk semester 3 dilarang mengajukan cuti. Nah, jadi itu ya poinnya Bu ya. Karena ada dilema seperti itu, maka Bu Heni tetap melanjutkan kuliah itu di semester 3. Nah, tiba-tiba 531 ini muncul di bulan Agustus yang menyatakan bahwa harus mengajukan cuti dulu gitu. Sedangkan proses itu tidak. Jadi Bu Heni izin melanjutkan kuliah. Nah, ketika kita tilik gitu ya prosesnya, wah ini Bu Heni sudah menjadi anggota selama bulan Februari itu ya, dari Februari sampai ke bulan Agustus, karena semester 3 itu hitungannya seperti itu. Nah, tapi kemudian kami harus melakukan pengawasan internal. Jadi ada proses pengawasan internal yang melibatkan divisi hukum juga, karena ini sudah penanganan diduga ya, ada dugaan pelanggaran fakta integritas, bahwa dia tidak bekerja penuh waktu dan sebagainya. Nah, padahal kami yakin bahwa ketika Bu Heni diangkat itu tahapan pemilu serentak 2020 sudah selesai. Betul. Iya, sudah selesai. Jadi tidak mengganggu tahapan, dan memang pada kenyataannya Bu Heni melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, kuliah pun dilaksanakan secara daring. Nah, jadi kemudian kami melakukan verifikasi langsung ya, baik ke Bu Heninya maupun ke pihak kampus. Ke pihak kampus, kemudian absensinya memang ada di semester 3 itu, dan memang pihak kampus mengakui bahwa kami punya aturan semester 3 itu dilarang untuk cuti. Nah, itu kan
melibatkan pihak lain ya. Kita tidak bisa mengintervensi pihak kampus untuk memberikan surat izin cuti gitu. Nah, karenanya kami dengan berbagai pertimbangan tadi, yang pertama secara substansi memang tahapan pemilihan sudah tidak ada, kemudian kuliah pun dilaksanakan secara daring dan di luar jam kerja. Jadi kuliahnya Bu Heni itu jam 17 ya, jam 18.20. Jadi jam berapa itu 18.20? Habis maghrib ya. Iya, hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi kan memang sudah selesai. Kemudian tidak ada pelanggaran yang substantif ya terkait dengan kode etik maupun kode perilaku maupun fakta integritas. Jadi kami merekomendasikan untuk direhabilitasi ya. Jadi rehabilitasi. Tetapi prosedur pengawasan internalnya sudah kami lakukan tadi ya dengan langkah-langkah itu. Pertama memanggil Bu Heni, mengklarifikasi, kemudian yang kedua kami juga mendatangi pihak kampus. Dan pihak kampus alhamdulillah welcome kepada kami dan menjelaskan apa adanya peristiwa yang sudah dilakukan. Tetapi izinnya memang dari KPU RI belum keluar saat ini. Mungkin untuk Bu Heni nanti bersabar saja, mudah-mudahan prosesnya segera bisa kita dapatkan ya, dan surat izinnya sudah, sehingga Bu Heni bisa leluasa dan fokus untuk menyelesaikan tesisnya ya. Apalagi ini terkait dengan pembentukan badan ad hoc. Jadi terkait lagi dengan ke SDM-an. Dan saya harus bertanggung jawab untuk itu gitu kan. Supaya nanti bagaimana prosedur pembentukan badan ad hoc di 2024 juga akan lebih baik karena ada masukan ya, ada riset dari komisioner kita. Dari komisioner kita, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya, bisa dilaksanakan di pemilihan pemilu dan pemilihan 2024. Begitu. Oke, luar biasa ya. Berarti kalau kita capture dari ceritanya Bu Heni dan perjuangannya itu, kita melihat bahwa komisioner memang aktual ya ketika mereka menulis tesis, yang mereka menulis apa yang di assessment menurut mereka kebutuhan penyelenggaraan pemilu nih, misalnya ad hoc, terus tahapan dapil dan lain sebagainya. Tapi Bu, dari kalau total komisioner di Provinsi Banten itu kan sekitar 47 ya. 47. Iya, berarti 40 kabupaten kota dan 7 provinsi. Yeah. Tapi yang mendaftar dan izin kuliah ini hanya 4 orang gitu. Apakah memang komisioner kita itu sudah kuliah lagi ya, sudah magister, sudah doktor, atau memang belum sempat nih Bu untuk izin lagi gitu, izin kuliah gitu? Yang sudah melakukan proses dan keluar izinnya tadi ya sudah 4 orang. Dan kemarin baru saja kami juga melakukan verifikasi kepada 1 orang lagi, Pak Munawar, KPU Pandeglang. Jadi semua totalnya ada 5. Oke, ada 5. Ada 5 dari 47. Alasannya tentu yang pertama ada juga banyak ya, lumayan banyak beberapa dari kami, dari komisioner di wilayah Provinsi Banten ini kan sudah S2. Kalaupun mau melanjutkan ke S3 sepertinya kan butuh fokus waktu yang lebih banyak ya. Karena memang meskipun tahapan pemilu 2024 masih gonjang-ganjing ya penetapan waktunya, tapi tetap kita harus fokus kepada tahapan persiapan. Betul. Pertama itu. Kemudian pertimbangan yang kedua menurut teman-teman gitu yang kami sampaikan, karena ini sudah kami sosialisasikan, katanya tanggung Bu kalau mengajukan juga, jadi baru kuliah semester 1 kemudian tiba-tiba harus cuti. Gitu. Jadi pertimbangannya itu saja, karena memang tidak adanya kecukupan waktu bagi kami ya, bagi teman-teman untuk fokus kuliah, karena memang harus berbagi waktu ya, terutama untuk persiapan. Gitu. Oke, luar biasa ya. Terus ya teman-teman, kita melihat bahwa budaya kerja di KPU itu kan tidak seperti ASN biasanya ya. Kita hampir-hampir tidak punya tanggal merah, apalagi ketika lagi tahapan. Nah, ketika kita melihat fenomena spirit komisioner untuk kuliah lagi, kemudian beban kerjanya banyak, tahapannya juga rapat gitu ya.
sampai 25 bulan sebelum hari H pencoblosan misalnya, itu masih ada semangat untuk menggali dan memperbanyak ilmu. Tapi di sini yang pengen saya tanyakan sebenarnya urgensinya apa sih Bu untuk izin perkuliahan ini diatur untuk komisioner. Jadi urgensinya itu apa gitu? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi misalnya riset yang dilakukan oleh anggota KPU itu sangat menunjang untuk proses penyelenggaraan pemilu. Karena termasuk kepada syarat ya. Di situ syaratnya adalah judul yang akan disampaikan pada tesis, disertasi atau skripsi, misalnya bagi yang belum selesai S1-nya, itu harus yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini tentu sangat penting. Nah, tetapi dengan adanya urgensi tadi, tetap sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus berada pada norma-norma bahwa bahwa mereka itu penyelenggara pemilu itu diikat oleh aturan bahwa mereka harus bekerja penuh waktu. Nah, jadi di satu sisi bahwa pendidikan penting untuk kemajuan penyelenggaraan pemilu, tapi di sisi lain waktunya juga harus diperhatikan. Nah, oleh karenanya kenapa keputusan PKPU dan keputusan ini harus diatur sedemikian rupa supaya teman-teman itu memang boleh kuliah gitu. Tetapi kuliahnya syarat-syarat tadi, dia lebih mengutamakan kepentingan pekerjaannya ya, berkomitmen untuk tetap sebagai penyelenggara pemilu, tetapi dia juga boleh gitu dalam rangka tadi untuk memperdalam keilmuannya. Ya, yang tetap itu juga dalam koridor memajukan penyelenggaraan ya, tata kelola pemilu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Kerja itu kan capek ya Bu ya. Ditambah nulis tesis, ikut kuliah S2 yang bebannya itu nggak seperti S1 ya, skripsi dan lain sebagainya, pasti akan punya beban yang lebih berat lagi. Nah, kemudian tantangannya apa nih Bu untuk membuat spirit komisioner untuk belajar dan mencari ilmu lagi itu semakin maksimal gitu? Iya, memang gini, ketika saya mensosialisasikan peraturan 8/2019 itu banyak yang hahu gitu kan. Iya, banyak yang gitu kan. Kok kuliah aja nggak boleh gitu. Jadi hak-hak kita itu sudah dirampas gitu kan, setengahnya dirampas lah. Hak kita sudah dirampas ya. Gitu. Jadi hak untuk memperoleh pendidikan itu sudah dirampas gitu. Nah, tetapi kemudian ketika peraturan ini dikeluarkan dengan syarat-syarat yang terikat tadi, ini juga kemudian agak melemahkan spirit itu ya, karena memang tadi ya tarik, jadi ada istilah tarik ulur ya, diulur boleh tapi kemudian masih tetap diikat gitu, ditarik. Kayak layang-layang. Jadi tetap ya seperti itu. Iya. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya? Jadi sampai lupa ya. Tantangannya banyak yang kemudian akhirnya komisioner itu ya sudahlah Bu, baru juga semester 1 nanti sudah harus cuti gitu. Jadi nanggungin ya. Kemudian kalau pembiayaan sih tidak terlalu terdengar ya, karena memang kan kalau pembiayaan juga mungkin mereka kalau untuk pendidikan insya Allah lah pasti akan ketemu ya biayanya. Yang pertama kali tantangannya adalah itu, mengatur waktunya. Apalagi misalnya kalau tahapan itu dimulai 25 bulan ya. Tetapi kemudian di 597 kalau di 531 itu perbedaannya bersedia mengajukan cuti sebelum dimulainya tahapan. Nah, tetapi di 597 ini akhirnya diperbaharui bersedia mengajukan cuti saat tahapan dimulai. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada tahapan, sudah digaungkan bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai, maka saya harus menerima permohonan permohonan pengajuan cuti ya dari masing-masing yang tadi kuliah gitu. Oke. Kalau saya tarik garis besarnya mungkin seperti ini ya Bu. Ada regulasi yang mengatur izin komisioner, tapi juga komisioner itu diwanti-wanti untuk tetap
pada amanatnya sebagai komisioner untuk menjalankan tugas-tugas kepemiluan gitu ya Bu. Terus harapan Bu Ikim nih terakhir yang menjadi catatan kita ya nanti ya. Harapan agar izin perkuliahan ini bisa menjadi angin segar bagi tata kelola pemilu di Indonesia. Ya, jadi gini, supaya ada keseimbangan ya. Karena memang di kesekjenan itu untuk pegawai itu kan diberikan beasiswa ya, beasiswa tata kelola pemilu S2. Bagi pegawai yang berprestasi tentunya melalui seleksi. Nah, kalau ini kan KPU komisionernya berbiaya sendiri gitu. Oke, biaya sendiri ya, berbiaya sendiri, kemudian hanya membutuhkan izin saja gitu, izin. Kemudian diikat lagi oleh aturan tetap mengutamakan tugas dan kewajibannya, karena kita kembali ke regulasi bahwa KPU itu bekerja penuh waktu. Ya. Jadi harapannya tentu kepada para komisioner yang sudah mengajukan izin kuliah ini, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya supaya kita bisa lulus dengan target waktu yang sudah ditentukan. Kalaupun cuti kan bisa dalam waktu 1 tahun itu sudah cuti, tetapi kemudian kerangka berpikir untuk menyelesaikan studi terkait dengan tesis atau disertasinya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Oke, luar biasa ya. Biaya sendiri, izinnya juga diatur dan harus mau cuti untuk mengutamakan tugasnya sebagai komisioner atau anggota. Itulah tantangan penyelenggara pemilu ya, terutama komisioner KPU. Nah, teman pemilih, kalau kita lihat ya, kita tilik mulai tahun 2002 misalnya ya, di tata kelola kepemiluan di Indonesia itu kan sebenarnya dipimpin oleh seorang intelektual dan juga seorang ketua KPU. Jadi beliau merangkap menjadi dua peran ya, kayak misalnya Pak Ramlan Surbakti itu kan seorang profesor, seorang ketua KPU yang merancang sistem pemilu di Indonesia. Nah, dengan spirit itu kalau kita tarik pada dunia kekinian, kita berharap komisioner KPU itu adalah orang-orang yang punya daya intelektualitas yang tinggi serta punya dedikasi yang tinggi untuk kemajuan tata kelola pemilu di Indonesia. Karena menurut para ahli memang tata kelola pemilu di Indonesia itu secara prosedural memang terbaik di dunia ya, termasuk dalam papan atas tata kelola pemilu yang terbaik di dunia. Nah, mungkin itu dulu, kita jadikan ini sebagai santapan yang edukatif ya untuk kita teman pemilih. Saya Anis undur diri, terima kasih Bu Iim atas ilmunya dan macam-macam pengetahuan baru itu. Kita undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.